Bagi banyak anak yang tumbuh di tanah Batak atau dalam keluarga besar Batak, ada satu sosok yang selalu terasa seperti teka-teki tak terpecahkan. Sosok itu bernama Bapak atau Amang. Dia adalah manusia yang jarang sekali tersenyum saat kamu pulang. Dia adalah laki-laki yang suaranya bisa menggelegar memecah rumah, namun mendadak bisu saat kamu butuh pundak untuk menangis. Dia terlihat cuek, sangat cuek. Saat kamu meraih prestasi, dia hanya mengangguk kecil. Saat kamu gagal, tatapannya justru beralih ke arah lain. Banyak dari kita yang tumbuh dengan rasa penasaran. Apakah Bapak benar-benar sayang padaku? Ataukah aku hanya sekedar penerus marganya? Namun, tahukah kamu, di balik wajah segarang batu cadas di tepian Danau Toba itu, tersimpan sebuah rahasia besar. Hari ini, mari kita runtuhkan ego kita dan mengintip ke dalam hati seorang Bapak Batak. Karena di sana, kamu akan menemukan bahwa dia adalah manusia yang paling takut kehilanganmu, yang mencintaimu justru lewat cara-cara yang paling sunyi. Topeng cadas di ruang publik. Mari kita jujur, Bapak Batak di luar rumah adalah singa. Mereka bisa berdebat tentang politik negara di Lapo sampai subuh, tertawa berbahak-bahak dengan teman semarganya, dan bernyanyi dengan suara yang mengguncang ruangan. Mereka tampak begitu ekspresif, begitu hidup, dan begitu berani. Namun, begitu melangkah masuk ke pintu rumah, singa itu mendadak memakai topeng es. Perubahan drastis ini seringkali membuat kita, anak-anaknya, merasa asing. Kenapa di luar dia bisa begitu hangat, tapi di rumah begitu dingin? Secara antropologis dan sosial, laki-laki Batak dibentuk oleh kultur yang keras. Sejak kecil, mereka dididik dengan doktrin bahwa mereka adalah suhud, tiang penyangga, pemimpin, pelindung adat, dan pembawa marga. Di pundak mereka, ada beban nama baik leluhur yang tidak boleh jatuh. Kultur ini tanpa sadar menempa mereka untuk mengubur dalam-dalam ekspresi emosional yang rapuh. Bagi seorang Bapak Batak, memperlihatkan kesedihan, kebingungan, atau kelembutan yang berlebihan di depan anak-anaknya dianggap sebagai tanda kelemahan yang bisa meruntuhkan wibawa keluarga. Mereka berpikir, jika tiang penyangganya terlihat goyah, maka seluruh rumah akan roboh. Jadi, mereka memilih untuk terlihat tangguh, sangat tangguh, hingga terkadang terasa kejam. Cinta yang bekerja dalam diam. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi saat kamu tidur. Saat malam telah larut, dan egonya tidak lagi ditonton oleh dunia. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam dan melihat lampu kamarmu sedikit terbuka? Itu adalah dia, Bapakmu. Dia berdiri di sana, menatap tubuhmu yang terlelap. Di dalam kegelapan itu, wajah sangarnya hilang. Yang tersisa hanyalah tatapan seorang ayah yang dipenuhi kekhawatiran. Apakah anakku sudah makan dengan baik hari ini? Apakah uang sekolahnya bulan depan akan aman? Bapak Batak tidak akan pernah mengirimkan pesan teks bertuliskan I love you nak atau Bapak rindu. Tidak, itu bukan bahasanya. Bahasanya adalah tindakan yang disamarkan. Saat kamu merantau ke Jakarta atau kota lain, dialah orang pertama yang akan berpura-pura sibuk memperbaiki mesin mobil atau membersihkan halaman saat kamu berpamitan. Dia tidak mau kamu melihat matanya yang berkaca-kaca. Dia akan menyuruh ibumu yang berbicara. Tanya anakmu itu sudah sampai mana? Sudah makan belum? Secara sadar, dia memposisikan dirinya di belakang layar. Dia menggunakan ibumu sebagai jembatan, sementara dia sendiri berdiri di sudut ruangan, mendengarkan suaramu dari kejauhan dengan napas lega yang disembunyikan. Ingatkah kamu saat kamu meminta sesuatu yang mahal untuk keperluan kuliah atau sekolahmu? Dia mungkin akan memarahimu terlebih dahulu. Dia akan mengomel tentang betapa sulitnya mencari uang. Namun, perhatikan apa yang terjadi 2 atau 3 hari kemudian. Uang itu akan ada di tanganmu. Kamu tidak akan pernah tahu bahwa untuk mendapatkan uang itu, dia mungkin telah merendahkan egonya, meminjam koperasi, atau mengambil jam kerja tambahan hingga sendi-sendinya linu. Bagi Bapak Batak, membiarkan anaknya putus sekolah adalah kegagalan terbesar dalam hidupnya sebagai laki-laki. Filosofi anakku adalah kekayaanku. Ada sebuah lagu yang menjadi lagu kebangsaan tak resmi bagi setiap orang tua Batak. Judulnya yang dalam bahasa Indonesia berarti anakku adalah kekayaanku. Lagu ini bukan sekedar lirik fiksi. Ini adalah manifesto hidup seorang Bapak Batak. Di Indonesia, kita mengenal istilah hustle culture,
di mana orang bekerja keras demi status sosial atau kemewahan pribadi. Namun, bagi Bapak Batak, hustle culture mereka memiliki satu tujuan mutlak, masa depan anak. Seorang Bapak Batak rela memakai sepatu yang solnya sudah menipis selama bertahun-tahun. Dia rela jas adatnya berganti warna karena usang. Dia rela hanya makan nasi dengan garam di ladang. Mengapa? Karena semua uangnya dikirimkan ke kota besar, ke universitas-universitas terbaik agar anaknya tidak hidup sesusah dirinya. Dia mungkin tidak pernah memelukmu saat kamu juara kelas, tapi tahukah kamu apa yang dia lakukan di Lapo keesokan harinya? Dengan dada membusung dan senyum lebar, dia akan bercerita kepada semua orang. Anakku lulus dengan nilai terbaik. Dia akan jadi sarjana. Di depanmu, dia diam. Tapi di depan dunia, kamu adalah kebanggaan terbesarnya. Kamu adalah hamoraonnya, kekayaannya yang paling mewah, yang mengalahkan emas dan tanah seluas apapun. Waktu terus berjalan dan cadas itu suatu saat akan rapuh. Bapak yang dulunya berbisik keras dan melangkah tegap, kini rambutnya mulai memutih sepenuhnya. Langkahnya mulai melambat dan suaranya tidak lagi menggelegar seperti dulu. Jika saat ini kamu masih beruntung memiliki seorang Batak-Batak yang hidup, ketahuilah satu hal, dia tidak membencimu. Dia hanya tidak tahu bagaimana cara menunjukkan cintanya kepadamu tanpa terlihat rapuh. Dia terjebak dalam didikan masa lalunya. Jangan tunggu sampai dinding itu runtuh karena perpisahan abadi. Kamulah sebagai generasi yang lebih muda yang harus meruntuhkan jarak itu. Malam ini atau hari ini, teleponlah dia, atau jika kamu berada di rumah yang sama, seduhlah secangkir kopi. Duduklah di sebelahnya. Kamu tidak perlu memaksa dia memelukmu. Cukup katakan, "Sehat-sehat ya Pak. Terima kasih sudah berjuang untuk kami." Lihatlah matanya. Mungkin dia akan mengalihkan pandangannya. Mungkin dia akan mendehem keras untuk menutupi rasa harunya. Tapi di dalam hatinya, jiwanya atau tondinya akan menari bahagia. Karena dia tahu anaknya akhirnya mengerti bahasanya. Bahasa cinta seorang Bapak Batak yang tak terucapkan namun menghidupkan. Terima kasih telah menyaksikan. Hormat dan salam hangat untuk seluruh Amang di luar sana.